Pernah nggak sih kalian dengerin sebuah lagu terus ngerasa, wah ini ceritanya lebih besar dari sekedar musik? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal komponis Indonesia. Mereka ini para maestro yang karyanya bukan cuma kumpulan nada, tapi benar-benar jadi rekaman suaranya sebuah bangsa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple tapi penting banget. Emangnya apa sih bedanya pencipta lagu sama komponis? Kedengarannya mirip ya, tapi ternyata jawabannya ini bisa ngebuka cara pandang kita soal gimana musik dan budaya itu saling nyambung. Ini bukan cuma soal sebutan, tapi soal visi di baliknya. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Pencipta lagu itu kan biasanya fokus ke melodi yang enak didengar, yang populer. Sementara komponis, mereka itu membangun sebuah dunia. Mereka mikirin strukturnya, instrumen apa yang pas, dan yang paling penting, pesan sejarah di dalam musiknya. Yuk kita gali lebih dalam lagi apa artinya jadi seorang komponis di Indonesia. Biar benar-benar paham, kita nggak bisa cuma ngomongin teori doang kan? Kita harus kenalan langsung sama orang-orang yang jadi definisinya. Jadi, ayo kita telusuri perjalanan tiga komponis dari tiga zaman yang beda banget dalam sejarah Indonesia. Garis waktu ini ibaratnya peta kita nih. Coba lihat deh, gimana tiap komponis ini muncul di momen-momen krusial sejarah bangsa. Mulai dari semangat kebangkitan nasional, terus berkobarnya api revolusi, sampai ke era modern di mana suara Indonesia didengar di panggung dunia. Musik mereka itu benar-benar jadi soundtrack di setiap babak sejarah ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, Weij Rudolf Supratman. Dia ini bukan sekedar penulis lagu loh, dia ini kayak arsitek identitas nasional kita lewat musik, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka secara resmi. Nah, poin paling pentingnya tuh ini, Indonesia Raya itu bukan sekedar lagu, tapi sebuah pernyataan politik pada masanya. Supratman sengaja banget ngerancangnya buat ngebakar semangat persatuan di antara suku dan pulau yang beda-beda. Musiknya jadi alat buat ngebangun sebuah identitas bersama. Sekarang kita maju ke era yang jauh lebih bergejolak. Kornel Simanjuntak ini adalah suaranya bangsa yang lagi berjuang mati-matian buat merdeka. Musiknya itu kayak teriakan perang sekaligus doa dalam satu waktu. Jadi kalau Supratman itu yang bangun fondasinya, Simanjuntak ini yang nyalain apinya. Coba deh, dengerin Maju Tak Gentar, kita bisa langsung ngerasain urgensinya, keberanian, semangat pengorbanannya. Karyanya ini bukan buat direnungin di ruang konser yang senyap, tapi buat diteriakan di medan perang. Itulah kekuatan seorang komponis revolusioner. Dan dari medan perang, kita lompat jauh ke panggung konser dunia. Kenalan yuk sama Ananda Sukarlan, seorang komponis zaman sekarang yang berhasil membawa suara Indonesia ke telinga penonton global. Di sini peran Ananda Sukarlan itu kayak duta budaya. Lewat karyanya Rapsodia Nusantara, dia ngambil melodi lagu-lagu daerah yang kita kenal, misalnya Bungong Jumpa, terus diolah lagi pakai harmoni dan struktur piano klasik barat. Dia membuktikan kalau musik tradisional Indonesia itu punya kelas dan layak banget ada di panggung seni dunia. Oke, setelah kita lihat tiga tokoh tadi, mulai kelihatan kan polanya? Ada makna yang lebih dalam di balik sebutan komponis di Indonesia. Ini bukan lagi cuma soal nada, tapi soal gimana mereka merangkai narasi sebuah bangsa. Nah, ini dia inti dari semua obrolan kita. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Supratman merefleksikan lahirnya sebuah ide bangsa. Simanjuntak merefleksikan perjuangan untuk ide itu. Dan Sukarlan merefleksikan identitas ide itu di dunia modern. Mereka ini sejarawan yang nulisnya nggak pakai pena, tapi pakai not balok. Kerangka ini berguna banget loh. Kalian bisa pakai 4 langkah ini buat membaca komponis manapun dari negara manapun. Ini ngebantu kita nggak cuma dengerin musiknya aja, tapi juga ngerti kenapa musiknya begitu dan apa artinya buat masyarakatnya waktu itu. Oke, sekarang pemahaman kita udah makin mantep nih. Gimana kalau definisi komponis ini kita tantang dikit? Apa seorang komponis harus selalu nulis musik buat piano atau orkestra? Gimana kalau mediumnya itu kata-kata? Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada Ananda Sukarlan dengan kompleksitas musiknya. Di sisi lain, ada Iwan Fals. Beliau mungkin nggak nulis simfoni, tapi beliau mengkomposisikan lirik yang berhasil menangkap denyut nadi sosial dan politik bangsanya. Beliau adalah komponis lirik, seorang narator zaman yang senjatanya adalah gitar. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, apa sih intisari yang bisa kita ambil dan bawa pulang? Apa pelajaran utama dari perjalanan kita barusan? Nah, ini dia 3 poin utamanya. Pertama, komponis itu adalah seorang pendongeng budaya. Kedua, musik mereka itu kayak kapsul waktu.
Dan ketiga, gelar komponis itu bisa lebih luas dari definisi klasik. Bisa juga buat siapa aja yang secara artistik dan mendalam menceritakan kisah masyarakatnya lewat musik dan kata-kata. Dan sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Coba deh pikirin musik di sekitar kalian, di negara ini, di komunitas kalian. Siapa Supratman, Simanjuntak, atau Iwan Fals di zaman kita sekarang? Siapa yang musiknya kira-kira bakal dipelajari 100 tahun lagi buat ngerti siapa kita hari ini? Coba renungkan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.